Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akuntansi 2024E akan mempresentasikan model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Baik, next slide. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agisa Indi Centauri dengan NIM terakhir 045, ada saya sendiri Fahri Haryanto dengan NIM terakhir 093, ada Oktaviani dengan NIM terakhir 201, ada Jessica dengan NIM terakhir 273, ada Susilo Wicaksono dengan NIM terakhir 319. Baik, next slide. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi pertama terkait hakikat dari perbedaan model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Jadi, hakikat perbedaan model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif itu terletak pada cara setiap model memandang nilai aset, perubahan harga, dan konsep laba yang sebenarnya. Nah, di sini yang pertama, hakikat perbedaan dalam penilaian aktiva, di mana pada dasarnya perbedaan penilaian aktiva itu terletak pada dasar pengakuan aset yang digunakan. Nah, yang pertama itu model biaya historis, di mana model ini menilai aset berdasarkan harga perolehan saat aset dibeli. Dan model ini itu menekankan objektivitas dan bukti transaksi nyata. Misalnya, sebuah mesin dibeli seharga 100 juta pada tahun 2020, walaupun harga mesin itu naik menjadi 150 juta pada tahun 2025, perusahaan itu tetap mencatat berdasarkan harga awal dikurangi penyusutan. Yang kedua itu ada model biaya kini, di mana model ini menilai aset berdasarkan biaya penggantian pada saat sekarang. Misalnya, mesin yang dulu dibeli dengan harga 100 juta, saat ini membutuhkan 150 juta untuk membeli mesin yang sama. Yang ketiga ada model nilai realisasi, di mana model ini itu menilai aset berdasarkan jumlah kas yang dapat diperoleh jika aset tersebut dijual. Nah, model ini tuh menekankan nilai jual aset dan berorientasi pada kemampuan menghasilkan kas. Yang terakhir ada model nilai sekarang atau present value, di mana model ini tuh menilai aset berdasarkan nilai kini dari manfaat ekonomi atau arus kas masa depan. Jadi, model ini tuh menekankan manfaat ekonomi di masa depan dan menggunakan estimasi dan diskonto. Next. Nah, selanjutnya ada hakikat perbedaan dalam penentuan laba, di mana perbedaan penilaian aktiva akan memengaruhi besar kecilnya laba yang dilaporkan perusahaan. Yang pertama ada laba pada biaya historis, di mana laba dihitung berdasarkan pendapatan dikurangi biaya historis. Jadi laba pada biaya historis itu akan terlihat besar saat inflasi karena biaya yang digunakan itu masih berdasarkan harga lama. Yang kedua ada laba pada biaya kini, di mana laba ini dihitung dengan mempertimbangkan biaya penggantian aset saat ini, sehingga laba lebih realistis dan menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan modal usaha. Yang terakhir ada laba berdasarkan daya beli umum, di mana laba ini disesuaikan dengan perubahan nilai uang akibat inflasi, sehingga menjaga agar laba itu mencerminkan daya beli yang sebenarnya dan mengurangi distorsi akibat inflasi. Next. Baik, di sini ada dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Dasar untuk perbandingan dan evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai suatu kinerja atau kegiatan. Dengan adanya dasar tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target atau belum. Dalam akuntansi dan manajemen, proses perbandingan biasanya dilakukan antara hasil periode sekarang dengan periode sebelumnya, atau membandingkan target dengan hasil nyata yang diperoleh. Selain itu, perusahaan juga dapat membandingkan kinerjanya dengan perusahaan lain yang sejenis. Dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga dapat melakukan perbaikan dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Next. Nah,
Selanjutnya terkait dengan proses mengevaluasi berbagai alternatif model penilaian aset dan penentuan laba. Jadi sebelum menentukan model penilaian aset itu terdapat 4 atribut utama yang dapat diukur dari elemen laporan keuangan, di mana pertama yaitu historical cost, terus lalu ada biaya penggantian berjalan atau current entry price, dan juga ada harga keluar berjalan atau current exit price. Dan terakhir ada nilai kini dari arus kas yang diharapkan atau yang disebut present value. Nah, pengurangan atribut tadi itu dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 unit dasar, yaitu pertama menggunakan unit moneter nominal atau money, atau unit daya beli umum atau disebut purchasing power. Nah, keandalan-keandalan model-model tersebut itu dinilai menggunakan 4 kriteria utama. Pertama yaitu kemampuan model menghindari timing errors yang terjadi apabila perubahan nilai suatu periode itu baru diakui pada periode lain. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan penghindaran measuring unit errors yang muncul apabila laporan itu tidak menggunakan daya beli umum. Nah, yang ketiga itu interpretability atau yang artinya itu kejelasan makna laporan yang diukur melalui nominal number of dollar atau NOD. Dan yang terakhir atau keempat itu terkait dengan relevance, di mana representasi pengusahaan barang atau comment of goods itu menjadi tolak ukur utama kegunaan informasi. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya beralih pada evaluasi model tradisional tanpa penyesuaian tingkat harga. Nah, pertama ada present value accounting. Nah, meski secara teori itu dianggap sebagai model terbaik, implementasinya itu terkendala pada defisiensi praktis dan juga terdapat elemen arbitrary yang tinggi dalam mengestimasi penerimaan kas bersih masa depan, penentuan waktu, serta alokasi dan pemilihan tingkat diskonto untuk masing-masing aset. Nah, kedua itu ada historical cost accounting, di mana model ini tuh mengacu pada biaya historis dengan asumsi unit moneter yang stabil, didukung oleh prinsip matching dan relation. Namun model ini menghasilkan timing errors dan measuring unit errors. Nah, secara perbandingan model ini tuh tidak relevan karena gagal mengukur COG. Nah, yang ketiga itu ada current value models yang direpresentasikan oleh akuntansi replacement cost dan net realizable value. Nah, model-model ini tuh memisahkan laba operasi dari keuntungan perusahaan aset atau holding gains dan khusus untuk net realizable value. Nah, prinsip realisasi sepenuhnya itu tinggalkan evaluasi itu menunjukkan bahwasannya pengukuran COG pada aset itu membuat laporan menjadi lebih relevan. Meskipun net realizable value secara efektif mengeliminasi timing errors, penggunaan unit ukur nominal itu akan menyebabkan kedua model ini tuh tetap memiliki measuring unit error tadi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada saat ini saya menjelaskan alternatif accounting model. Alternatif accounting model merupakan model akuntansi yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan historical cost accounting dalam kondisi inflasi atau perubahan tingkat harga. Model ini bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan dengan menyesuaikan nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya terhadap perubahan daya beli atau nilai ekonomi saat ini. Terdapat 3 model utama yang digunakan. Yang pertama, historical cost accounting. Model ini menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran, tetapi seluruh angka laporan keuangannya disesuaikan dengan perubahan daya beli umum. Yang kedua, replacement cost accounting, menggunakan biaya pergantian replacement cost sebagai dasar penilaian aset sehingga mencerminkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset yang sama pada saat ini. Yang ketiga, net realizable value cost accounting, menggunakan nilai realisasi bersih net realizable value atau disingkat NRV, yaitu estimasi nilai kas yang akan diterima dari penjualan aset setelah dikurangi biaya penjualan. Selanjutnya ada karakteristik dari ketiga model tersebut. Yang pertama, historical cost adjusted, yaitu menggunakan biaya historis yang disesuaikan dengan inflasi, mempertahankan prinsip
matching dan realisasi, dan menghilangkan kesalahan akibat perubahan daya beli uang. Yang kedua, replacement cost adjusted, menggunakan biaya pergantian saat ini, memisahkan laba operasi dan keuntungan kepemilikan aset, dan memberikan informasi biaya yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, net realizable value adjusted, menggunakan nilai realisasi bersih atau estimasi nilai aset. Model ini dianggap paling relevan karena menggambarkan nilai ekonomi aktual pada saat laporan keuangan disusun. Oleh karena itu, dari historical cost menuju replacement cost menjadi tingkat tertinggi pada net realizable value. Jadi, alternatif accounting model dikembangkan untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan dalam kondisi perubahan harga. Dan setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan. Baik, saya selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menuju arah solusi bagi masalah pelaporan dan keuangan perubahan harga. Nah, perubahan harga itu menyebabkan laporan keuangan historis itu menjadi kurang relevan. Itu dikarenakan nilai aset, biaya, dan labanya tersebut berbeda dari kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkanlah beberapa pendekatan seperti General Price Level Accounting atau GPLA dan Current Cost Accounting atau CCA. Nah, dengan ini menyesuaikan laporan keuangan dengan tingkat inflasi atau harga saat ini. Dengan penyesuaian tersebut, informasi keuangan menjadi lebih akurat, dapat dibandingkan dan lebih berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, selain itu, solusi terhadap masalah perubahan harga juga menekankan seberapa penting pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan tersebut, seperti tingkat inflasi dan perubahan nilai aset. Dengan adanya informasi tersebut, pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi perusahaan secara realistis serta mengurangi risiko kesalahan dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Baik, next slide. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.